Konten kita tentang proyekan MotoGP R1M ini, kita tinggal pencet auto warm up yang ini nih, yang putih. Speed limiter pakai yang bawah sini, tinggal digas aja dia ngelimit. Oke, kita langsung cobain. Ini nama aplikasinya A2X Evo. Kita masuk, nih tampilannya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita pasang Quick Shift A2X-nya langsung dikasih aplikasinya juga. 4.000 lah ya, biar nggak terlalu berisik. 4.500 lah, biar kerasa enaknya. 1.600, terus kita coba yang MotoGP dulu. Suara yang keduanya di middle cut. Yang ketiga yang Kawasaki H2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tek yo, what's up teman-teman semuanya. Halo, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rezekinya. Amin. Sudah lama tidak melihat si R1M ini, si R15, si Karisma. Dan sekarang aku ada proyekan baru ya. Aku pasang si launch control lagi, pasang pit limiter dan auto warm up. Biar jadi mirip MotoGP banget. Dan ntar si suara launch controlnya juga ada 3 suara. Suara MotoGP, terus ada middle cut, sama ada H2 suaranya. Ntar kita cobain aja. Dan karena ini lagi ada proyekan baru, ini motor si R1. Basicnya ini dia udah ada quick shift-nya, cuman dia baru up doang. Dan boleh kita lihat si quick shift-nya di bagian kiri, di bagian persneling-nya. Jadi sekarang dia diganti nih. Si apa ya sebutnya ya, quick shift-nya lah ya, persneling-nya diganti sekarang pakai A2X. Jadi ini sekarang ada turunnya juga, ada down-nya juga. Jadi quick shift yang sekarang up and down. Karena kalau misalkan quick shift up and down itu baru ada di motor R1M tahun 2018 akhir atau 2019 awal. Nah, makanya aku pasang si quick shift up and down ini biar bisa lebih enak juga. Terus kan ada si auto blipper juga ya kalau misalkan downshift itu, makanya dipasang sekarang pakai quick shift A2X ini dari Andra Avan. Seperti ini persnelingnya. Kita lihat si modulnya. Nih modulnya di bawah jok belakang. Jadi ntar kalau misalkan mau nyeting atau dan lain sebagainya bisa dari HP. Modulnya seperti ini nih, A2X ya di bawah jok. Karena biar aman juga. Oh ya, ini juga spakbor aku agak bolong, agak ngeri juga kalau misalkan kena air si modulnya. Takutnya kenapa-kenapa, makanya agak kotor juga bagasinya. Bukan bagasi sih, ini apa ya? Bawah seat belakang lah ya. Lanjut kita lihat si bagian pencetan-pencetannya, si tombol-tombolnya. Nih, bagian kanan dia ada ini buat si auto warm up. Auto warm up-nya ditaruh di sebelah kanan. Terus sebelah kiri dia ada 2 tombol atas bawah. Tombol yang atas yang ini nih, dia buat launch control. Terus yang bawahnya dia buat pit limiter. Jadi tiap modulnya itu, tiap fiturnya itu dikasih tombol satu-satu. Buat auto warm up 1, buat pit limiter 1, buat launch control 1. Nah, ini juga ada aplikasinya dari A2X, cuman ini bisa buat Android doang. Makanya ini aku pasang di Android, install di Android. Dikasih aplikasinya juga, jadi di sini banyak ya. Kita bisa benar-benar ngatur semuanya di sini, si kill time-nya, quick shift-nya, mau seperti apa, blip sensitivitasnya. Terus di sini ada launch control setting, jadi kita pengen di berapa ribu RPM, nanti si launch control pas pas mencet kopling, terus pas lepas koplingnya pengen suara kayak gimana. Jadi ada 2 suara, kita tuh bisa pas mencet kopling suara 1 misalkan. Pas lepas kopling dia jadi suara 2, bisa kayak gitu. Tadi setting-setting di sininya. Terus di sini ada si pit limiternya, jadi kita bisa nyeting nih. Pit limiternya mau di mana? Oh, ini belum connect. Kita harus nyalain dulu motornya. Ini si pit limiter kalau nggak salah di 4.000, jadi kita tinggal nyeting aja mau di berapa ribu. Ini ada engine brake setup, auto warm up juga aku di setting di 6.000 kalau nggak salah. Jadi, bukan 6.000, 600 si ininya ya, si gapnya. Jadi ini semua fiturnya bisa di setting dari sini, cuman aku nggak akan banyak nyeting apapun itu di aplikasi karena agak takut juga, takut error dan takut malah jadi nggak enakan gitu ya. Karena aku yakin yang udah dipakein di sini pun pasti udah hasil settingan yang terbaik.
Makanya di sini paling aku bakalan rubah-rubah ini doang nih buat si launch control. Jadi launch controlnya ada buat MotoGP, ada middle cut, ada Kawasaki H2. Tinggal kita starter, bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan suaraku kedengeran ya. Coba sini. Ini suara motornya seperti ini. Kita tinggal pencet auto warm up yang ini nih, yang putih. Ini buat auto warm up-nya seperti ini. Dan lama-lama knalpotnya bakalan keluar api juga. Ada suara dasek-daseknya. Udah, cukup. Hah? Iya, kita jangan berisik-berisik, ntar warga keluar riuh. Ini sekarang kita cobain yang speed limiternya ya. Coba dulu lihat speedonya, Ren. Lihat speedonya ke sini. Kita lihat pas auto warm up dia di berapa ribu RPM. Nih. Ini pas auto warm up tuh RPM-nya seperti ini ya. Naik turun. Posisi nyampe ke 3000. Nah, kita matiin dulu. Kita cobain langsung sekarang speed limiter. Speed limiter pakai yang bawah sini. Tinggal digas aja dia ngelimit. Liatin aja dulu sininya. Nih, limiter ya. Nah, coba liatin sininya, Ren. Jadi speed limiter seperti itu. Lihat speedonya. Dia ngelimit di 4000 RPM. Udah. Berisik guys. Nah, jadi auto warm up-nya seperti itu, speed limiternya seperti itu. Dan kalau misalkan udah panas, biasanya ada popcorn, letupan-letupan yang lumayan dahsyat, yang keluar api dan berisik banget si beletak-beletaknya. Mungkin itu buat auto warm up sama speed limiternya. Oh ya, buat speed limiter ini biasanya dipakai buat sirkuit. Jadi kalau misalkan di sirkuit kita mau masuk pit, ya dipakai speed limiter. Jadi kayak apa ya, batas speed gitulah biar nggak terlalu kenceng, makanya pakai speed limiter. Oke, langsung aja kita cobain launch controlnya. Oke, kita langsung cobain. Ini nama aplikasinya A2X Evo. Kita masuk, nih tampilannya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita pasang quick shift A2X-nya langsung dikasih aplikasinya juga. Nah, di sini unconnected karena emang motornya belum nyala. Kita nyalain dulu. Pas motornya udah nyala, si cut off-nya kita di on ya, cuman belum di starter. Terus masuk ke Bluetooth, pilih Bluetooth kita yang A2X R1M V2. Pencet, langsung connected. Jadi di sini aku nyobain launch controlnya aja. Kita coba suara yang MotoGP, middle cut, dan H2. Jadi kita nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain dulu yang MotoGP ya. MotoGP LC 20. Lihatin speedonya aja. Belum dipencet. Belum dipencet, ininya dipencet dulu ya. Ininya pencet dulu baru kita cobain. Itu yang MotoGP middle cut. Kita coba yang middle cut. Kita coba yang Kawasaki H2. Perasaan kemarin nggak kayak gitu deh suaranya. MotoGP. Bentar berisik guys. Perasaan kemarin nggak kayak gitu kan suaranya kan? Kenapa ya? Apa gara-gara di pedok? Oke guys, kita pindah agak ke belakang rumah ya biar nggak terlalu berisik. Ini kita atur aja dulu si launch controlnya, ini kan 7000. Kita turunin aja dulu ke 4000 lah ya biar nggak terlalu berisik. 4500 lah biar kerasa enaknya. 1600. Terus kita coba yang MotoGP dulu. Nah, habis ini tuh harusnya langsung di save. Mana ya save-nya ya? Nah, ini nih save. Set. Nah, save nih. Langsung kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyalain sininya jangan lupa. Nah, itu suara satu yang MotoGP. Kita coba suara yang kedua. Suara yang keduanya di middle cut. Middle cut. Terus kita save dulu. Save. Middle cut, save. Kita cobain lagi.
Oke, ini berhasil. Kita cobain yang ketiga. Yang ketiga yang Kawasaki H2. Kawasaki H2 terus kita save. Cobain lagi. Nah, kayak gitu ya. Aku sukanya yang paling pertama sih. Dia padat banget yang MotoGP ini. Kita save. Suaranya tuh benar-benar padat. Maaf tetangga, udah cukup guys ngerusuhnya. Ini udah pindah ke kebun-kebun ya belakang rumah. Aku sendiri pun pengang gitu telinganya, pusing ya. Cuman udahlah, namanya juga kita ngetes, nyobain. Apalagi Ren yang belum dites, udah ya? Minta maaf ke tetangga. Oh ya, minta maaf tetangga semuanya sekeliling yang udah nonton. Maaf ya, motor sampai panas loh ini. Mohon maaf semuanya. Udahlah, cut dulu, ntar kita pindah lagi ke depan. Oke, settingannya aku balikin lagi. Tadi kan settingan defaultnya 7000 ya, aku ke 6400-in aja biar nggak terlalu jengat-jengat. Dan nyobainnya udah beres berarti, dan semua fiturnya itu bisa kita setting dari sini. Kayak misalkan kita auto warm up, pengen dikecilin, atau pengen digedein suaranya, RPM-nya lebih tinggi bisa. Terus kalau misalkan kita speed limiter, tadi kan kalau aku di 4000 apa 6000 ya? Nah, kalian misalkan pengen speed limiter di 5000, pengen di 7000, bisa tinggal atur-atur di sininya. Jadi semua fitur ini bisa disetting pakai aplikasi. Terus si quick shift-nya juga up and down-nya, sensitivitasnya bisa diatur. Oh iya, ada lagi ini nih, dynamic quick shift, dynamic QS. Ini bisa on off atau bisa di onin, bisa di offin. Jadi bedanya kalau ada dynamic. Jadi agak ada delay-nya dulu. Enggak yang teng enggak gitu. Jadi kalau yang di onin teng. Nah, itu bedanya. Kalau misalkan dynamic QS-nya on atau off. Oke, jadi semua fiturnya udah kita cobain. Quick shift belum sih, tapi quick shift enak. Kemarin pas aku nyobain, up and down-nya smooth. Terus buat fitur-fitur lainnya ntar bakalan kita cobain di konten berhelm, biar sambil motovlog, biar sambil nyobain langsung di jalan. Karena ini kan testimoni doang ya, bahwa sekarang si R1M ini udah ada proyekan baru nih buat pasang launch control, quick shift up and down, auto warm up, sama speed limiter. Walaupun sebenarnya bawahnya R1M itu dia udah ada launch controlnya, cuman si default launch control R1M ini tinggi banget di 10.000 atau 11.000 RPM. Takut gitu kalau misalkan ngelepasnya, takut tiba-tiba loncat. Itu buat balapan beneran yang tadi aku bilang. Jadi aku pasang ini biar ada konten ala-ala doang. Apalagi kita bakalan menyambut tahun baru, bisa kita cobain dastek si R1M ini. Oke, jadi inilah pemasangan aku pakai Quick Shift A2X, Andra A-Avan. Modulnya juga udah terpasang, quick shift-nya, fitur-fiturnya udah kita bahas. Ntar kita cobain lagi saat jalan beneran. Terus kalau misalkan kalian pengen order, pengen sama juga kayak gini, lihat aja di deskripsi, aku cantumin nomornya A Andra dan A Avan. Sama sih namanya, Andra Avan. Ya. Jadi sekian aja konten kita tentang proyekan MotoGP R1M ini. Aku juga nggak sabar pengen langsung nyobain di jalanan, si launch control-nya, quick shift-nya. Terus speed limiternya, kalau auto warm up kan kita nyobain pas diem doang ya buat manasin. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. See you on the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.